Bismillah, Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallallahu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma yang saya hormati, yang dirahmati Allah, jamaah salat Isya dan insyaallah salat tarawih Masjid Gunung Sarindah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan kita tidak mampu menghitung nikmat Allah. Coba jamaah tolong angkat tangan yang bisa menghitung nikmatnya iman. Nikmat Islam, tidak ada yang katanya. Nikmat umur, tidak ada juga yang katanya. Nikmat rezeki, tidak bisa. Nikmat kesehatan, tidak bisa begitu. Nikmat ilmu, tidak bisa juga. Allah berfirman di surat An-Nahl surat 16 ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuh. Dan apabila kalian tidak menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah kalian sanggup menghitungnya. Nah, jelas-jelas kita nggak mampu menghitung. Kalau bahasanya Gunung Sari dan ceritanya gak entos. Nah, gak entos menghitung nikmat Allah, terus macam-macam gitu. Bersyukur saja. Justru dengan kita bersyukur, nikmat ditambah. Janji Allah diletakkan di surat ke-14 Ibrahim ayat yang ke-7. Wa ta'adanna rabbukum lagi syakarakum la azidanakum wa la takfuruna adzabi syadid. Rabbuna wa ta'ala memaklumatkan barang siapa bersyukur nikmatku, aku akan tambahkan nikmat-nikmat ini bagimu. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan hamba-hamba yang abdu dan syakura. Amin. Salam dan selawat tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita pun juga optimal dalam meneladani beliau. Selalu saya sampaikan ini dimanapun kapanpun. 5 hal kita harus mencontoh beliau. Yang pertama, cara beribadah. Yang kedua, cara menjalankan syariat. Yang ketiga, cara berakhlakul karimah. Yang keempat, cara bermuamalah. Yang kelima, cara berukhuwah. Kalau 5 ini kita bisa seperti beliau, lihat janji Allah. Nikmat untuk kita ditambah lagi. Kita dirahmati Allah, dicintai Allah, dosa-dosa kesalahan kita diampuni. Dan ini Allah letakkan di Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, apabila benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Rasul diperintahkan mengatakan fattabi'uni. Maka siapa yang ittiba pada Rasulullah Muhammad SAW, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai dan merahmati. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan. Maka lucu kalau ada orang bilang saya cinta Allah, tapi tidak nempel Rasul belas. Itu katanya Gunung Sari juga keren. Jadi kalau orang mencintai Allah itu ikuti Rasul, dan orang yang mengikuti Rasul bukti cinta kepada Allah, tidak bisa dipisahkan. Semoga yang hadir malam hari ini dan segenap keluarganya Allah jadikan optimal dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba yang murtafi, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Selesai. Mukadimahnya yang selesai. Mas mukadimah waktunya tertulis maksimum 15 menit. Ini sudah 5 menit untuk mukadimah. Nah yang 10 menit carry. Baik saudara-saudaraku yang saya hormati dan dirahmati Allah, kita pernah dengar tidurnya orang puasa ibadah, gitu ya. Nah ini hadisnya rawahu wong blebes. Rasul tidak pernah mengatakan tidurnya orang puasa ibadah. Yang Rasul katakan
min ibadatin bila naum fa'innahu kuli ibadatuhu. Seseorang atau dia sudah beribadah sampai tertidur dia sejenak, maka tidurnya dianggap ibadah. Bukan tidurnya orang puasa ibadah. Jadi kalau tidurnya orang puasa ibadah, kantor, pabrik, perusahaan, lembaga, instansi iso puput gak produksi. Kenapa? Tidur semua karyawan. Pimpinannya tidak berani bangunkan itu. Kalau mau bangunkan, sepak ibadah. Jangan dibangunkan, nanti tak laporkan Komnas HAM. Terus pimpinan tanya, terus tanya apa? Nanti bakatnya bukotannya dia. Rusak nanti. Padahal justru di tempat kerja itu kita bisa merebut cinta Allah. Di tempat kerja kita bisa merebut keberkahan dari Allah. Dan itu kuncinya 3. Rasul katakan di buku Imam Bukhari diletakkan di hadis nomor 1. Perawi Umar bin Khattab Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat. Maka Rasul berpesan pada kita kalau bekerja itu suruh menggunakan metode pertama adalah ikhlas an-niyah. Apa itu ikhlas an-niyah? Melandasi kerja sebagai ibadah. Seseorang kalau sudah mau bekerja, dia landasi dengan ibadahnya, maka dari dia masuk kantor, perusahaan, instansi, lembaga, pabrik, apapun tempat dia bekerja, sampai dia pulang, ini semua dihitung ibadah. Karena dia menggunakan ikhlas an-niyah, meniatkan kerja dia ini sebagai ibadah. Dan Rasul pesan kalau mau bekerja, khulmi fakulu bismillah di kuli amal, maka ucapkanlah bismillah. Sehingga kalau kita berangkat dalam bekerja apapun memulai pekerjaan dengan bismillah, berarti semua yang kita kerjakan ini kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana Allah berpesan di surat 40 Ghafir atau Al-Mu'min di ayat yang ke-44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Maka serahkan ini pada Allah. Nanti aku yang mengaturnya. Maka ketika kita punya ikhlas an-niyah, melandasi bekerja sebagai ibadah, berarti dari kita masuk sampai pulang semua dihitung Allah sebagai ibadah. Kunci kedua, itqon al-amal. Apa itu itqon al-amal? Setelah dia niat dari ibadah, maka niat yang diwujudkan dengan amalnya, Rasul pesan untuk itqon al-amal. Apa itu? Sungguh-sungguh dalam melaksanakan. Jadi kalau diberi tugas, diberi amanah, itu sungguh-sungguh. Kalau bahasa sekarang profesional, itqon. Nah, dibukukan dalam hadis rawahu Abu Daud nomor hadis 1478, diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Rasul bersabda, innallaha tuhibbu amalan ahadikum idza amila yakinahu. Sungguh Allah mencintai hambanya yang kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak cuma sekedar fingerprint, seperti katelan, pulangnya kan kembali waktu, tidak suka. Yang orang suka ikut profesional, sungguh-sungguh. Ini ada contoh Pak. Kejadian ini mungkin sekitar 6-7 tahun yang lalu. Ini contoh tapi tidak ikut. Saya itu diundang di salah satu poliklinik gitu. Poli atau puskesmas, poli rumah sakit poli. Nah, kajian itu asal, Ustaz asal itu kajian. Bagian tugas tetap tugas, dokter, perawat, admin rumah sakit tersebut yang pas tugas harus ikut kajian. Itu ada tanda tangan yang diminta berbicara saya waktu itu narasumber. Dibawalah saya sama seorang dokter masuk ke ruang auditorium untuk tempat ceramah. Pas jalan itu melewati ruangan kaca-kaca, dan setiap ruangan itu ada dokter dan pasien. Betapa saya waktu terkejutnya, di salah satu ruangan itu ada dokter dengan pasien. Dokternya itu stetoskopnya itu belum ditaruh di kuping, masih digantung di leher. Pasien diperiksa. Pasien yang mau ambilkan sisa. Terus saya tanya sama yang awal, dok, apakah stetoskop sekarang sudah pakai Bluetooth? Loh, tidak usah. Nah itu kuncinya jenengan. Dia langsung dibuka juga. Dulu dipasang. Nah ini dokter sak pasien tidak ikon kabeh. Padahal kalau suka itu yang ikon, ini tidak bisa. Ini dokter sak pasien yang mau nambahkan sisa di rumah apa? Mau sidik gitu.
dokter ya orang sisa. Contoh ikon, nih contoh ikon. Tadi contoh dari ikon, sekarang contoh ikon. Jenengan kenal Khalid bin Walid? Saya kenal, tapi tidak pernah ketemu. Kenal Khalid bin Walid? Saya kenal, tidak pernah ketemu. Khalid bin Walid ini panglima perang di masa Khalifah Umar. Coba saya baca dalam beberapa kitab surah Al-Hadis. Beliau ini luar biasa manuvernya, strateginya. Bahkan Rasulullah sebelum dia masuk Islam, waktu masih berhadapan dengan Rasul sebagai lawan dalam perang, menanggalkan diri Rasul. Khalid bin Walid. Nah, begitu setelah dia masuk Islam dan dipercaya menjadi panglima perang di masa Khalifah Umar, strateginya luar biasa sampai dieluk-elukan oleh sahabat. Dan saat dieluk-elukan itu terdengar pada Khalifah Umar, dipanggil. Khalid, ini bahaya. Khalifah Umar waktu itu membacakan An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman adzima. Sungguh Allah akan mengampuni dosa-dosa syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Allah ampuni semua dosa selain itu bagi yang dikehendaki. Dan ini bisa paling besar. Ini bahaya. Ini sahabat-sahabat itu bisa punya rasa sirik semua, bisa memutuskan diri. Oleh itu, pangkat aku turunkan. Kata Khalid, siap. Pangkat aku turunkan dari jenderal menjadi kopral. Sama ranya apa? Dari jenderal ke kopral. Baca itu di tafsir. Dari jenderal ke kopral. Mestinya kalau jenderal itu kan kolonel. Ini kopral. Akhirnya perang di depan. Perang di depan. Sahabat ini. Loh itu kan panglima kita kok di depan. Dipanggil Khalid. Berhenti. Bukan, iya. Oh, tidak jadi komandannya nih. Pangkatku diturunkan. Siapa yang menurunkan? Umar. Loh, kok mau? Apa jawabannya? Aku perang bukan untuk Khalifah Umar. Aku perang untuk Allah dan dinul Islam. Wih, ikon. Coba salah satu jenderal di negeri Konoha, Wakanda. Misalnya ini pangkat memang jenderal, karena sesuatu hal diturunkan satu man, sesuk stroke koma di rumah sakit. Innallaha tuhibbu amal ahadikum idza amila kinam. Allah mencintai hambanya yang apabila dia bekerja dengan sungguh-sungguh. Pas 10 menit, kurang 5 menit. Yang ketiga, yang terakhir, kan pas 15 menit, tidak satu kelenteng. Maksimum 15 menit, kurang 5 menit. Nah, yang ketiga yang terakhir, jaugah al-adab. Apa itu jaugah al-adab? Memberi manfaat. Jadi setelah kita niatkan tadi bekerja sebagai ibadah, setelah punya niat tadi, niat itu dijalankan dengan sungguh-sungguh profesional ketika mendapat tugas, amanah, tanggung jawab. Yang ketiga adalah jaugah al-adab. Apa itu? Memberi manfaat. Jadi apa yang kita kerjakan itu harus bisa memberi manfaat diri pribadi, keluarga, lingkungan, masyarakat, bahkan sampai bangsa dan negara. Ini baru kalau kita bisa seperti ini dalam bekerja, maka janji Allah di An-Nisa 100 murawwah kaswa yasa'a, maka rahmat, keberkahan, rizki, baik itu bentuknya gaji, reward, bonus, salary, itu digelontor oleh Allah. Semoga kita semua bisa punya tiga tadi. Jaugah al-adab, memanfaatkan hasilnya harus punya manfaat. Dan kalau sudah punya manfaat hasil ini dan rizki sudah digelontor Allah, Allah pesan anfiqu mimma razaqnakum, maka infakkan sebagian hartamu untuk yang berhak menerima, maka rezeki akan berlimpah. Semoga Allah Rabbuna wa ta'ala menjadikan kita semua yang diberi ukur yang berkah, kesehatan yang berkah, rezeki berkah dan juga senantiasa dioptimalkan oleh Allah ibadah fardu kita, ibadah sunnah kita dan amal-amal kebaikan kita di Ramadan sehingga tercapai derajat yang muttaqin, husnul khotimah dan ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Pas aku qouli hada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.